Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum dasar sistem kendali unit 4. Baik, pada percobaan kali ini atau praktikum kali ini kita akan praktikum tentang pengendalian PID dan modeling pengaturan motor DC, dimana tujuan percobaan atau praktikum kali ini pertama, mahasiswa dapat mampu mengenal pengendali PID. Kemudian, mahasiswa dapat memahami karakteristik pengendali PID, mengetahui bagian-bagian penyusun motor DC, memahami desain motor DC dan beban, memodelkan dan menyimulasikan motor DC, serta mengamati respon sistem dengan masukkan step untuk loop terbuka. Untuk peralatan yang digunakan sama seperti unit sebelumnya, yaitu PC atau laptop, software MATLAB, dan modul praktikum. Untuk dasar teori, kalian bisa baca sendiri di modul praktikum atau di buku-buku atau jurnal-jurnal lainnya. Bisa kalian baca dan pahami. Kalau ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing. Nah, dimana percobaan kali ini ada pengendali P atau proporsional, pengendali PI, proporsional integral, kemudian ada pengendali PD, proporsional derivatif, kemudian ada pengendali PID atau pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, di sini banyak fungsi-fungsi. Pengendali P itu seperti apa, kemudian pengendali I itu D, dan sebagainya. Kemudian karakteristik pengendali PID seperti misal ketika respon kita inputkan KP-nya, bagaimana rest time-nya, overshoot-nya, atau settling time, steady state error. Ketika KI atau KD, rest time-nya, overshoot, dan lain sebagainya bisa kita atur. Kemudian ada tuning PID. Tuning PID itu mengatur nilai-nilai P, I, dan D-nya pada karakteristik yang akan kita atur atau plan yang kita akan atur atau objeknya yang kita akan atur. Nah, tuning PID dapat digunakan, ada beberapa metode seperti Ziegler-Nichols, ada kurva reaksi, osilasi, quarter decay, dan chain. Kemudian ada motor DC. Motor DC kalian bisa baca sendiri, banyak referensinya juga. Nah, ini rangkaian motor DC. Ada pengontrol dengan pengontrol jangkar. Nah, kemudian ada keterangannya RA itu apa, LA, IA, IF, dan sebagainya. Nah, kemudian dan ini turunan-turunan dari persamaan yang didapatkan dari diagram skematik motor DC ini. Nah, kemudian prosedur percobaan. Nah, pengendali PID. Nah, kita bisa memasukkan percobaan pertama, yaitu identifikasi sistem respon secara open loop. Nah, kalian tahu apa itu open loop dan closed loop? Kalau misalkan belum tahu, tolong cari terlebih dahulu sebelum nanti ditanyakan. Kemudian pertama itu membuka MATLAB, pilih new script, kemudian mencari respon awal sistem spring damper dari persamaan 311 yang tadi ini ya. Di listing ini kemudian diketikkan di new script atau di editor, kemudian simpan figurnya dalam bentuk JPG atau PNG. Kemudian ada percobaan kendali proporsional atau KP. Kita bisa menuliskan listing program ini ke dalam new script atau di editor. Kemudian hasilnya akan menampilkan gambar seperti ini. Kemudian yang percobaan kendali PD atau pengendalian proporsional derivatif, kemudian diketikkan listing ini pada editor. Kemudian ada PI, ada
PID dan motor DC. Nah, kita langsung saja untuk percobaan pertama untuk kendali untuk identifikasi respon secara open loop. Nah, pertama itu kita ketikkan listing program ini, kita new script, kita paste, kemudian running. Jangan lupa sebelum di running kita save dulu. Oke, kita save change folder. Ayo kita bisa hapus dulu. Oke, kita running ulang. Nanti gambarnya akan seperti ini, step respon. Klik kanan, karakteristik, kita checklist peak responnya, peak respon ini ya, ada tuh. Kemudian ada settling time ya. Rest time dan steady state. Oke, setelah itu kita save as, kemudian kita masukkan di folder yang tadi, bahan identifikasi. Kemudian kita ke percobaan selanjutnya, yang ini ya, yang kendali proporsional. Kita bisa langsung kopikan, kita bisa pakai yang ini ya. Nah, kita langsung running. Nah, hasilnya akan seperti gambar seperti ini ya. Kemudian karakteristik, peak response, settling time, rise time, dan steady state. Yang ini setelah angkanya atau deskripsinya muncul, maka klik kiri, kemudian geser, diklik kiri, kemudian tahan, geser. Yang ini sama, ketika sudah muncul diklik kiri, kemudian save as. Percobaan proporsional, kita save, kemudian kita lanjut ke percobaan proporsional derivatif. Kita ketikkan, paste, kita running.
gambarnya akan muncul seperti ini. Sama seperti sebelumnya, diklik kanan, karakteristik, quick response, settling time, rise time, dan steady state. Oke, kemudian save as, percobaan PD. Kemudian next, pengendali PI, sama seperti sebelumnya ya, kalian tinggal copy paste aja. Kemudian next kita kemudian sufas pengendali PI, percobaan PI. Kemudian next, sekarang PID. Kemudian sufas pengendali PID. Nah, kemudian kita next ke motor, percobaan motor DC. Bisa kalian copy dan pindahkan dan paste, kemudian running. Jangan lupa motor DC. Untuk penamaan listing program, tidak boleh ada spasi ya. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian karakteristik, time. Oke, next, save as. Jangan lupa ya, ininya figurnya dipakai format JPG atau PNG. Kemudian save. Oke, sudah beres. Baik, pada percobaan unit 4 ini sudah selesai. Baik, cukup sekian praktikum kali ini. Kurang dalam bijak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.